Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu diperkirakan hanya ada dua pasangan ya, Pilpres 2024 jadi pertarungan kubu pemerintah dan oposisi ya. Ini sesuai yang dilansir oleh konten jatim.id ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Jakarta, Pilpres 2024 diyakini hanya akan diikuti dua pasangan calon. Hal tersebut dikarenakan sikap koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo Jokowi yang tidak kunjung mendeklarasikan pasangan capres dan cawapresnya ya. Jadi yang saat ini yang benar-benar fix dan firm itu ya cuma Anies Baswedan gitu ya. Yang selainnya masih tunggu kesempatan, masih tengok kanan kiri terkait siapa yang akan dicalonkan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Politik Review (IPR) Ujang Komarudin, melihat arah sikap politik saat ini, Pilpres 2024 hanya akan diikuti pasangan capres dari koalisi pemerintahan dan pihak oposisi. Awalnya skenario itu yang akan dipakai, tapi berjalannya waktu skenario itu terbaca dan ketahuan. Tapi tetap bisa terjadi dipaksakan untuk berjalan. Artinya jika seperti itu Pilpres diikuti kubu pemerintah dan kubu oposisi, jelas Ujang mengutip akurat.co Rabu. Meski peluang munculnya pasangan capres lain dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) masih terbuka, Ujang menilai hanya sebatas untuk memecah suara kubu oposisi. Pasalnya Anies Baswedan yang diusung sebagai capres terlihat lebih siap ketimbang calon-calon lainnya. Bila dilihat dari konstruksi saat ini akan diikuti tiga pasangan capres dan cawapres. Pertama, sudah ada Anies dengan pasangan dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Lalu ada kubu KIB dan KIR, ujar Ujang. Terkait peluang PDIP Perjuangan yang dapat mengusung sendiri capres-cawapresnya, menurut Ujang hal itu sulit. Pasalnya PDIP saat ini pun masih kesulitan mencari kandidat untuk diusung pada Pilpres 2024. PDIP bisa sendiri karena memenuhi ambang batas, tapi semua itu masih cair dan bisa berubah, pungkas Ujang. Ya sobat sekalian, itu ya terkait ya, dalam kontestasi Pilpres 2024 yang kemungkinan ya hingga saat ini ya belum ada kepastian siapa yang akan menjadi lawan tanding Anies Baswedan. Apakah Ganjar yang saat ini justru makin dingin ya dengan tidak adanya pemberitaan-pemberitaan ataupun kabar panas dari PDIP yang akan mengambil ancang-ancang akan mendeklarasikan dirinya, yaitu Ganjar Pranowo. Pun dari Prabowo Prabowo terkesan juga masih menunggu ya instruksi dari istana yang memang menjadi satu hal yang menjadi kekuatan ya, karena dengan adanya dari restu istana itulah ya potensi untuk mendapatkan ya kemenangan itu bisa diraih. Dan bisa jadi ya kalaupun ya itu dipaksakan bisa jadi dua ya, kalau Ganjar tidak ada yang mengusung ya, karena itu tergantung dari istana, tergantung juga dari Teguh Umar. Nah, apakah bagaimana dengan posisi KIB? Nah, KIB tentu saja terkesan masih melihat atau menunggu keputusan dari istana, apakah akan mendeklarasikan ya Airlangga yang kemungkinan kalau di kompetisikan ya, bersamaan dengan Anies jelas akan kalah dari awal ya karena elektabilitasnya tidak mumpuni. Kemudian juga bagaimana dengan Ganjar? Ganjar kalau kita melihat ya pasti yang akan protes adalah PDIP, karena itu adalah kader PDIP yang harusnya juga harus mendapatkan restu dari PDIP itu sendiri. Yaitu tinggal jadi meninggalkan Prabowo yang sifatnya masih independen, mandiri ya, yang bisa langsung mendeklarasikan dirinya ya, karena sudah berkoalisi dengan PKP yang suaranya sudah mumpuni atau cukup untuk mendeklarasikan dirinya sebagai baca pres dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, bagaimana posisi Ganjar ya yang saat ini sering disebut dalam survei
tetapi tidak kunjung dideklarasikan oleh partainya sendiri, yaitu PDIP gitu ya. Bisa jadi nanti Ganjar itu tidak akan menjadi pengangguran politik, yang setelah selesai masa jabatan sebagai Gubernur Jateng, Ganjar tidak dilirik lagi karena memang ada ya masih tidak disetujui oleh ya PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Nah, kemungkinan bisa Prabowo ya, Prabowo Puan, dengan berarti apa namanya, KIR ya, koalisi dengan PDIP, termasuk juga KIB ya. Jadi banyak sekali ya apa namanya, cocokisasi yang nanti berujung pada apakah calon ini secara saintifik ya mumpuni untuk menjadi penanding Anies, ataukah ya nanti juga ada alternatif yang lain. Ya, kemungkinan paling mentok ya 2, atau ya kalau dipaksakan bisa 3 ya. Jadi banyak politik ya, masih dinamis, dan yang paling penting adalah masih adanya pikir-pikir ya dari partai politik dan menjadi hal yang wajar karena pemilu biaya mahal yang tidak mau berpikiran dalam tanda kutip sembrono untuk langsung mendeklarasikan, dan cenderung ya akan menunggu sampai the last minute ya pendaftaran baca pres di Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.